Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marinita dengan NIM dari Prodi Psikologi Universitas Mula Warman. Saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada remaja madya dan remaja akhir. Simak berikut ini ya. Remaja madya usia 15 sampai dengan 17 tahun. Pada laki-laki terjadi peningkatan hormon testosteron, akibatnya suara mereka menjadi pecah yang kadang melengking dan kadang juga berat. Otot tubuh mereka terbentuk dan organ reproduksi mereka matang di awal yang ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, hormon estrogen dan progesteron mereka meningkat, di mana menstruasi mulai teratur, lemak bertumbuh pada paha dan pinggul, bahkan payudara mereka juga berkembang. Contohnya, pada remaja laki-laki, mereka sering mengalami mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan, mereka mengalami menstruasi yang teratur setiap bulannya, tapi masih belum stabil. Remaja akhir usia 18 sampai dengan 21 tahun. Pada laki-laki, suara mereka menjadi berat permanen, tumbuhnya kumis dan jenggot, bahkan massa otot mereka meningkat, dan organ reproduksi mereka sudah mencapai kematangan yang penuh. Pada remaja perempuan, siklus menstruasi mereka sudah stabil, proses ovulasinya berjalan normal, dan payudara mereka berkembang sempurna, serta terbentuknya tubuh perempuan dewasa. Contohnya, kalau seorang laki-laki pada usia ini umumnya sudah memiliki suara berat yang permanen, sedangkan perempuan sudah mengalami menstruasi yang secara stabil setiap bulannya. Menurut Piaget, remaja masuk ke dalam tahap operasional formal, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan logis. Pada remaja madya sudah mulai berpikir secara abstrak, tetapi masih sering dipengaruhi oleh emosi, sehingga kadang mereka belum bisa konsisten dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan pada remaja akhir, mereka sudah berpikir secara lebih matang, di mana mampu merencanakan masa depan, kemudian dapat menimbang keputusan dengan logika, bahkan termasuk mempertimbangkan yang mana pro dan juga kontra. Contohnya, jika dulu seorang anak ketika sarannya ditolak, tetapi seiring bertambah usianya, dia jadi sudah bisa menerima bahwa saran yang tidak diterimanya ini termasuk kritikan dan dia jadikan masukan untuk berkembang. Menurut Elkin, remaja juga mengalami egosentrisme yang terbagi menjadi dua, yaitu imaginary audience, perasaan bahwa semua orang memperhatikannya, dan personal fable, di mana keyakinan bahwa dirinya unik dan kebal terhadap resiko. Pada remaja madya, kedua hal tersebut masih sangat kuat, sedangkan pada remaja akhir mulai berkurang, di mana mereka mulai sadar bahwa orang lain punya fokusnya masing-masing dan mulai bisa menilai resiko dengan lebih realistis. Contohnya, waktu awal SMA atau SMP nih, seorang anak sering merasa bahwa semua orang itu memperhatikannya, baik penampilannya ataupun apapun itu. Tapi sekarang ia jadi lebih santai dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Pada remaja madya, strategi yang efektif adalah dengan belajar menerima diri sendiri, mengendalikan emosi, dan mendapatkan dukungan emosional dari orang tua ataupun orang terdekatnya. Contohnya, ketika seorang anak mendapatkan nilai ujian atau peringkat yang turun, maka orang tua memberikan semangat ataupun teman-temannya memberikan semangat yang membuatnya tetap termotivasi. Sedangkan pada remaja akhir, strategi efektifnya adalah dengan memperkuat identitas diri, membangun resiliensi, dan mendapatkan dukungan motivasi dari lingkungan sekitar. Contohnya, ketika gagal dalam memasuki PTN favoritnya, maka tentunya mereka kecewa. Tapi dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya, maka dia bisa bangkit dari keterpurukannya itu dan mencoba jalur lain tanpa kehilangan semangatnya. Jadi teman-teman, masa remaja adalah masa yang penuh banyak perubahan, baik secara biologis, secara berpikir, maupun cara dalam mengendalikan emosi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih. Bye-bye.